Shalom Barito Youth, selama masa pandemi ini kita akan tetap ibadah online, Intimate Worship, di Sabtu depan bulan Agustus. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, kita akan beribadah bersama-sama secara online dan kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa hari Sabtu itu kita barengi dengan doa puasa. Jadi teman-teman, ditunggu minggu depan, selamat beribadah. Halo Barito Youth, apa kabar? Luar biasa. Ya, pastinya luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Amin Kak Okta? Amin. Dan sore hari ini kita akan kembali lagi untuk intim dengan Tuhan. Dan sore hari ini kita mengundang untuk para pemuda, yuk kita sama-sama luangkan waktu kita untuk intim dengan Tuhan. Karena itulah yang penting dalam hidup kita. Walaupun saat ini kita tidak di ruang yang sama, tapi saya yakin dan kita semua di sini yakin itu tidak mempengaruhi hadirat Tuhan ada di dalam hidupmu. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Mari siapkan waktu yang terbaik, hati yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa buat sore hari ini. Ya Tuhan. Kami masih punya waktu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami mau rindu intim dengan Engkau Bapa yang baik, masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami rasa haus, rasa lapar akan Engkau ya Tuhan. Ya Yesus. Tuhan Yesus, yang kami perlu dalam hidup ini hanya Engkau ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang mau kami sanjung dan kami puji. Amen. Biarlah Tuhan, pujian hari ini menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Urapi kami satu persatu ya Tuhan. Kuduskan kami Tuhan Yesus. Kami mulai Bapa yang baik, kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you Jesus. Perbuatan tanganmu
dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah, agar indah bagi-Mu, agar indah, agar indah bagi-Mu Yesusku, agar indah. Memuji-Mu Tuhan, ku memuji-Mu Tuhan, haleluya. Ku memuji nama-Mu Yesus selama-lamanya. Kau Allah yang setia, ya Allahku. Kau yang buat hidupku berharga, Tuhan, yang memberikan nyawanya bagiku. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Kaulah Raja kami, Yesus namanya, nama di atas segala nama, yang memberikan nyawanya bagiku. Hanya Yesus, hanya nama Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang melayakkan hidupku. Terima kasih ya Allahku, besar kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, Bapa yang mengasihi hatiku. Yesus, Yesus, Kau layak disembah, Kau layak disembah ya Allahku. Terima kasih Tuhan, kami sembah nama-Mu. Pujilah Engkau, Bapa. Terima kasih. Ya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya.
Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik Yes Lord. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Apabila kami boleh sampai di sore hari ini, Ebenezer, itu karena pertolongan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan karena Engkau yang beracara dalam hidup kami. Mengadakan segala sesuatu yang baik, mengadakan segala sesuatu yang mulia, yang mungkin di luar dari akal kami Tuhan. Sungguh betapa mulianya Engkau Tuhan. Betapa mulianya Engkau dan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Biarlah Tuhan di sore hari ini kami mau bersaat teduh bareng dengan Engkau Tuhan. Duduk diam bersama dengan Engkau, memperhatikan Engkau berbicara. Biar kiranya Tuhan, hikmat-Mu lah Tuhan yang membuat kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dan bagaimana cara aplikasinya Tuhan. Karena itu Tuhan, mari buat hamba-Mu, Engkau yang perlengkapi, Engkau yang benar-benar pegang hidupnya, dan kuasailah bibir mulutnya, karena dari mulutnya itulah isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara. Berbicaralah sampai hidup kami boleh mendengar itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat sore teman-teman pemuda Barito Youth. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan.
Kita semua pasti dalam keadaan baik dan selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita memasuki sesi yang keempat, Intimate Worship, di mana kita mau berjalan bergaul karib dengan Allah seperti Henokh, seorang yang berkenan di hati Allah. Dia mau bergaul karib, bahkan 300 tahun dia bergaul karib dengan Allah. Hari ini kita juga mau intim dengan Tuhan supaya kita hidup berkenan. Jangan lupakan teman-teman, ada tema di belakang tentang favor. Itulah yang menjadi tujuan kita tahun ini. Jadilah pemuda-pemuda Barito Youth yang berkenan di hati Allah, berkenan di hati Raja segala raja. Hari ini tema kita adalah tentang haus dan lapar. Siapa di sini yang tidak pernah merasakan haus dan lapar? Setiap manusia, kita terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Saya akan soroti dua hal, yaitu tubuh dan roh kita. Tubuh kita adalah tubuh fisik yang kelihatan. Sejak kita bayi, sejak kita lahir, ada rasa lapar yang keluar dari perut kita. Begitu sang bayi ini lapar, dia akan nangis dan mamanya kasih dia minum susu. Kemudian begitu beranjak dewasa, rasa lapar dan haus itu tidak akan pernah hilang dari hidup manusia, dari tubuh fisik kita, karena itu biologis yang Tuhan anugerahkan bagi kita supaya kita bisa bertumbuh semakin lama semakin dewasa, bahkan sampai nanti kita meninggal, rasa haus dan lapar itu akan terus ada. Tetapi sekarang masalahnya bagaimana dengan roh kita? Apakah teman-teman peduli dengan rasa haus dan lapar? Berbeda dengan yang jasmani. Kalau jasmani, tubuh kita ini tanpa ada alarm, tubuh kita otomatis akan mengeluarkan rasa haus dan lapar dengan sendirinya. Tanpa ada warning dari kita akan terasa di jam-jam tertentu ada rasa-rasa haus dan lapar. Tetapi tubuh rohani kita, teman-teman, roh kita, apakah kita merasakannya? Apakah ada alarm bahwa kita juga merasa haus dan lapar akan Allah? Sebuah perjalanan karib dengan Allah, semua itu dimulai dari rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kalau tidak punya rasa haus dan lapar, berarti aneh. Ada sebuah kalimat, dua kalimat dari seorang Mike Bickle mengatakan demikian. Kapasitas Anda untuk menerima apa yang dari Tuhan itu sangat bergantung dari seberapa besar rasa haus dan lapar Anda terhadap Tuhan. Tuhan akan mencurahkan kuasa dan hadirat-Nya sesuai dengan seberapa besar kapasitas lapar Anda. Kalau kita punya kapasitas lapar dan haus hanya segini, padahal kita sebenarnya adalah orang dewasa rohani dalam hal ini, ya kita akan menerima segini aja, teman-teman. Segini ini kita dapat susu dan bubur mungkin. Tapi secara dewasa rohani seharusnya kapasitas kita nggak segini. Untuk kita punya rasa lapar dan haus secara rohani itu harus disengaja, teman-teman. Tidak bisa ada alarm yang otomatis tiba-tiba membuat kita rasa haus dan lapar. Semua harus disengaja secara roh. Kalau engkau mau menerima sesuatu yang besar dari Tuhan, baik kuasa dan hadirat-Nya, maka kapasitas lapar dan hausmu itu harus diperbesar lagi. Semakin lama kita semakin dewasa, kita seharusnya bukan minum susu dan makan bubur lagi hanya sebatas kapasitas bayi. Seharusnya semakin dewasa kita secara rohani, semakin kita membutuhkan makanan-makanan keras dan itu diperlukan kapasitas lapar dan haus yang jauh lebih besar. Tetapi seberapa banyak orang yang peduli dengan rasa haus dan lapar akan rohnya. Kadang-kadang kita lebih mementingkan dan fokus kepada kebutuhan jasmani kita dan mengabaikan seberapa besar haus dan lapar kita akan roh Allah. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mulai renungkan bahwa hal itu penting. Kenapa? Karena kalau kita biarkan haus dan lapar itu tidak ada di dalam roh kita, maka kita akan menjadi orang yang kerdil secara rohani. Dari tahun ke tahun kita ke gereja ya begitu-begitu saja, dan saya sering kali melihat orang Kristen seperti ini, teman-teman. Dia tidak ada pertumbuhan level up yang luar biasa. Tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, ya pengenalannya akan Tuhan seperti itu. Kalau dalam roh kita ini peka akan seseorang, bahwa
dia ini seperti apa sih pengenalannya akan Tuhan pada saat kita berkomunikasi dengan dia. Kita akan jadi tahu teman-teman, orang ini segini loh, orang ini ternyata seperti ini, sama Yesus persahabatannya seperti ini. Kalau kita peka secara roh, kita akan merasakan itu, hanya dengan lewat komunikasi. Nah, seberapa besar rasa haus dan lapar itu ada di dalam diri kita. Kalau kita hanya memiliki kapasitas lapar dan haus yang kecil, maka kita tahu dampaknya. Roh kita akan sakit-sakitan, nggak bergizi. Bayangkan kalau orang dewasa hanya minum susu dan bubur, teman-teman. Seperti apa kedewasaan rohaninya? Pasti dia akan, ya begitu-begitu aja. Kelihatan di gereja setiap minggu tetapi tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Kelihatan kita beribadah tetapi tidak mengenal siapa yang kita sembah. Kelihatan beragama tetapi tidak bertuhan. Karena memang tidak memiliki kesengajaan untuk haus dan lapar akan Allah. Datang ke gereja karena hanya sebatas tugas pelayanan, bukan karena rasa haus dan lapar yang memang dibangun dari dirinya. Nah, ini juga teguran yang keras buat saya, ini makanan yang sangat keras teman-teman. Apakah selama ini kita datang ke gereja karena hanya menyelesaikan tugas pelayanan saja, atau mungkin motivasi lain supaya kelihatan orang bahwa kita beribadah hanya sebatas itu? Kalau hanya sebatas itu, kita nggak akan dewasa secara rohani. Milikilah lapar dan haus yang jauh lebih besar, memang seukuran dirimu, engkau punya lapar dan haus. Semakin kita dewasa seharusnya, semakin kita butuh Tuhan lebih banyak lagi. Baca Alkitab saja juga tidak menjamin orang bisa dewasa secara rohani kalau dia tidak merenungkan dan bahkan melakukannya, teman-teman. Dan itu juga tergantung dari kapasitas lapar dan haus kita akan Allah. Nah, oleh karena itu, milikilah perasaan ini, bahwa ini penting buat kehidupan rohani kita. Ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang berkenan di hati Allah selain daripada Henok. Ada Raja Daud yang punya rasa haus dan lapar. Di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca di buku Alkitabnya, Mazmur pasal yang ke-63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di sana ada judul perikop tentang kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Di manakah padang gurun Yehuda ini? Saya baca sebuah deskripsi singkat tentang padang gurun Yehuda. Itu ada di sebelah timur daripada Bukit Zaitun. Kemudian dia ada di sebelah barat, memanjang sekitar 80 km di sebelah barat dari Laut Mati atau Dead Sea. Dan padang gurun ini kelihatan tandus dari jauh, teman-teman. Bentuknya seperti bergerigi, tetapi sebenarnya itu terdiri dari bukit-bukit kapur yang kering, yang tidak berair sama sekali. Kemudian juga di permukaan tanahnya pun sama sekali tidak ada air, saking keringnya. Pada suatu saat Daud berada di situ. Dia berada di padang gurun Yehuda, dan di sekeliling lingkungannya yang seperti itu, juga jiwanya yang sedang haus akan Allah, itu semuanya kelop, teman-teman. Baik lingkungan yang ada di tempat di mana dia berada, dan juga kondisi jiwanya sama-sama kering, sama-sama rindu akan Allah. Dan dikatakan oleh Daud di dalam Mazmurnya, perasaan Daud dia ungkapkan dalam ayat yang kedua, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Bagaikan tanah kering, Tuhan, bagaikan padang gurun Yehuda. Aku ini sangat merindukan Engkau, sangat butuh air daripada Engkau, sangat butuh sungai yang mengalir dalam hatiku ini dari Engkau, Tuhan, dari sorga, supaya terbasahi ini hati yang sedang kering. Itulah perasaan Daud. Lalu ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Bayangkan teman-teman kalau ada menu lemak yang berlemak-lemak gitu ya, di depan meja menu makanan kita. Kalau kita
lapar dan haus, rasanya kita pengen menyantap semua itu makanan. Dan inilah yang dibayangkan oleh Daud, bahwa seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Bayangkan teman-teman, sepanjang malam. Malamnya Daud itu adalah malam-malam di mana dia merenungkan akan kebaikan dan pertolongan Allah. Betapa Daud ini mendapatkan banyak sekali pertolongan Allah. Dia dikejar musuh, dia dikejar Saul, dia mendapatkan berbagai macam konsekuensi dosa yang sudah dia lakukan. Anaknya mati, kemudian dia juga mendapatkan sebuah konsekuensi dosa di mana bangsa Israel mengalami kutukan daripada Allah, tulah. Itu situasi-situasi yang tidak mudah bagi dia. Tetapi ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Ketika dia bertobat, Tuhan tidak membiarkan dia untuk tergeletak, tapi dia membantu dia untuk kembali menjadi orang yang luar biasa. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul kita melihat ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa Daud ini adalah seorang yang berkenan di hati Allah. God's own heart. Seseorang yang tidak main-main, walaupun jatuh bangun dalam dosa, tapi pertolongan Tuhan selalu ada. Pertolongan Tuhan bukan selalu dalam bentuk berkat, tapi teguran-teguran akan dosa. Itulah yang memberikan Daud sebuah kekuatan. Allah mengampuni dosanya walaupun ada konsekuensi di belakangnya. Dan mari teman-teman, kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-7. Apabila aku ingat kepadamu, ya tadi sudah kita baca, di tempat tidurku merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ini adalah sebuah perasaan Daud yang Daud ungkapkan di dalam mazmurnya. Lagu-lagunya ini tidak main-main teman-teman. Ketika dia memuji Allah, itu mengungkapkan perasaan dia yang sesungguhnya. Bukan hanya angan-angan belaka, tetapi memang pengalaman hidup Daud. Mazmur-mazmurnya adalah mazmur-mazmur dari based on history, berdasar kepada pengalaman hidupnya. Dan mari kita juga punya rasa lapar dan haus, supaya bukan menjadi pemuda-pemuda yang kerdil teman-teman. Milikilah rasa lapar dan haus seperti apa yang Daud miliki. Bagaikan tanah kering Tuhan, jiwaku merindukan akan Engkau. Biarlah mengalir terus kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami semuanya, anak-anak muda-Mu. Kita baca satu ayat terakhir di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Suatu saat Yesus berkhotbah di atas bukit dan didengarkan oleh murid-muridnya, dan Yesus mengatakan satu ayat di dalam ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Siapa yang lapar dan haus, maka Tuhan akan memuaskan dia. Semakin kita lapar dan haus akan hadirat-Nya, semakin kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Semakin kita lapar dan haus akan firman, kita pun juga akan dipuaskan. Semua bergantung kepada seberapa besar kapasitas lapar dan haus kita. Tadi ungkapan daripada Mike Bickle, teman-teman, itu harus kita renungkan. Benar, kalau kita tidak sengaja memberikan rasa lapar dan haus akan roh kita, maka roh kita akan menjadi roh yang kerdil. Kau tidak akan bertumbuh, dan kau akan menjadi orang yang dari tahun ke tahun akan seperti itu aja gitu. Tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada sesuatu yang lebih yang Tuhan bisa pakai di dalam hidupmu kalau kita tidak punya rasa lapar dan haus. Mari koreksi kehidupan kita, apakah selama ini kita biarkan roh kita kelaparan, kita nggak peduli dengan hal itu. Mulai saat ini dalam sebuah keintiman kita dengan Tuhan, kita mau mengembalikan rasa lapar dan haus itu dengan sengaja, masuk ke dalam hadirat Allah. Tuhan, aku lapar dan haus, dan Engkau pasti akan mengenyangkan. Tuhan adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan, teman-teman. Kalau kita sengaja mau masuk, ambil makanan surgawi, mana yang daripada Tuhan. Haleluya. Kita renungkan firman ini. Biarlah ini bertumbuh di dalam setiap kehidupan hati kita.
Masuklah teman-teman kepada laut yang dalam. Jangan hanya mau di tepi pantai, engkau tidak dapat apa-apa pada saat di tepi pantai. Hanya ikan-ikan kecil, tidak ada banyak organisme yang ada di sana. Kalau engkau masuk ke dalam laut dalam dengan rasa haus dan lapar yang kau sengaja, maka kapasitasmu akan jauh lebih besar. Tuhan pun akan memberikan seiring dengan seberapa besar lapar dan hausmu. Kita renungkan kembali firman ini. Haleluya. Mari pemuji, kita naikkan satu pujian. Bagaikan tanah kering Tuhan, yang merindukan akan air. Demikianlah Tuhan, jiwaku rindu akan Engkau. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku. Demikianlah jiwaku, Ku haus akan Engkau. haus akan Engkau. Rindu selalu. Rindu selalu Hadir-Mu. hadirmu di hidupku. Kau pulihkan jiwaku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Bagaikan tanah kering Tuhan. Bagaikan tanah kering Oh, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. rindu selalu. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Pulihkan jiwaku Tuhan. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Mengalirlah Roh. Mengalir saat ini juga Tuhan. Kami haus dan rindu akan Engkau. Bagaikan tanah kering hati kami. Kami mau lapar dan haus dengan kapasitas yang besar Tuhan. Oh, Yesus. Mengalir dari tempat tinggi. Hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami tidak mau roh kami kerdil Tuhan. Kami mau menjadi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, hosana di tempat yang maha tinggi. Sungguh Tuhan, malam hari ini betapa indahnya Tuhan keagungan dan kemuliaan-Mu kami boleh nikmati Tuhan. Pada sore malam hari ini di dalam sebuah keintiman dengan Engkau. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih sudah mengalirkan kuasa Roh Kudus dari tempat maha tinggi di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak muda-Mu yang punya rasa lapar dan haus dengan kapasitas besar Tuhan. Kami datang beribadah dengan rasa haus dan lapar Tuhan. Dan bahkan keintiman yang kami lakukan pada saat ini Tuhan di dalam setiap penyembahan kami. Berangkat dari rasa haus dan lapar kami akan Engkau. Kami rindu, kami mau bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa menjadi Daud-Daud yang rohani Tuhan. Menjadi God's own heart Tuhan. Menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mengucap syukur buat malam hari ini. Biarlah Tuhan Roh-Mu tetap mengalir ada pada kami Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan Tuhan dalam masa-masa depan kami yakin dan percaya kalau kami punya rasa lapar dan haus, Tuhan akan memenuhkan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam masa baik, tidak baik, kami selalu mau berusaha untuk mengucap syukur di hadapan-Mu. Tuhan tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Tuhan akan senantiasa mengenyangkan kami dengan mana-mana surgawi. Mengucap syukur ya Bapa, hari ini Tuhan Engkau yang memberkati setiap semua pelayan yang ada Tuhan, pemusik, pemuji, soundman, videografer Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Engkau, si tata layanan yang ada juga Engkau memberkati Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, dan juga teman-teman pemuda Tuhan yang sedang online di dalam penyembahan bersama dengan kami saat ini, berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, kuliah mereka, sekolah mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, bahkan keluarga mereka Engkau memberkati. Setiap langkah kakinya Tuhan, biarlah senantiasa disertai oleh Allah. Juga Tuhan kami mau berdoa buat Barito ini Tuhan, biarlah Engkau menyertai, memberikan yang terbaik Tuhan buat gereja kami. Engkau yang menaungi dengan naungan yang kudus yang daripada Engkau, supaya kami bertumbuh semakin luar biasa di dalam Engkau. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati Ibu Gembala senior kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada, wadah-wadah yang ada Tuhan, di dalam kasih karunia daripada Engkau. Juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan yang akan memberikan yang terbaik buat bangsa kami Tuhan. Senantiasa ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan, bangsa kami adalah bangsa yang kuat. Bangsa yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia pertolongan daripada Allah. Apapun Tuhan yang kami alami tidak akan membuat kami jatuh, tetapi
semakin membuat kami menjadi bangsa yang bertumbuh. Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur akan kehadiran-Mu malam hari ini. Kami tutup Tuhan Intimate Worship malam hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua kita anak muda katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.